Pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 25 April 2025. Pelajaran keempat di triwulan kedua. Untuk pendalaman di minggu ini terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 24 sampai Yesaya 45 ayat 13. Untuk link dari video ini bisa lihat di bagian akhir dari video saat ini atau di bagian deskripsi. Sedikit demi sedikit, mula-mula secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, kemudian semakin terbuka setelah semakin bertambah kuat dan semakin menguasai pikiran manusia. Rahasia kejahatan itu menampakkan pekerjaan penipuan dan penghujatannya. Hampir tidak bisa disadari kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapatkan jalan memasuki gereja Kristen. Roh berkompromi dan penyesuaian diri untuk seketika lamanya telah ditahan oleh penganiayaan kejam yang dialami jemaat di bawah kekafiran. Tetapi sementara penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan dan istana raja-raja, jemaat itu menanggalkan kerendahan dan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya dan menggantikannya dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan para penguasa. Dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori dan tradisi manusia. Pertobatan munafik Kaisar Konstantin pada permulaan abad keempat membawa kesukaan besar dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang, pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya, dan tahyul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Sejalan dengan pertanyaan di akhir pelajaran hari Rabu, bukankah kita semua berada dalam bahaya? Khususnya semakin lama kita berada di sini untuk mengesampingkan kesederhanaan kerendahan hati Kristus dan para rasulnya demi kemegahan, kuasa, penghargaan, dan godaan dunia. Jika kita berpikir tidak demikian, kita sedang membodohi diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, ketika Tuhan mengasingkan umatnya ke Babel, itu adalah saat yang sangat menyakitkan. Abraham dipanggil keluar dari Kasdim untuk membentuk satu umat perjanjian sebagai terang bagi planet ini. Dan sekarang mereka dibawa dengan rantai. Selama pembuangan mereka, Tuhan menunjukkan kepada Israel apa yang mungkin terjadi jika mereka setia. Nebukadnezar, kepala dari satu sistem yang sama sekali menentang Tuhan, datang kepada Kristus. Daniel, ini terdapat di dalam Daniel 4. Di akhir pembuangan mereka, Tuhan membangkitkan seorang raja Persia untuk melayani sebagai tipe Kristus, melepaskan umatnya dari Babel dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Kores bukanlah orang Israel, namun Tuhan memilihnya untuk menunjukkan rencana keselamatan kepada dunia saat dia mengembalikan umat perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari tentang bagaimana Tuhan memandang umat manusia dari kenyataan bahwa Dia sekarang menggunakan manusia di luar Israel untuk mencapai tujuannya? Yang kedua, dan pertanyaan terakhir, kita mungkin tidak berada di Babel, tetapi berapa banyak Babel yang ada di dalam kita? Bagaimanakah kita mengenali masalah ini? Dan kemudian bagaimana kita bisa berubah? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 25 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.